Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Memahami Berbagai Bentuk Negara. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Arafi absen 2 selaku pemateri. Saya Fadli Nurdin Ardono, absen 14. Saya Raya Darmawan, absen 31. Saya Muhammad Rafi, absen 19. Saya Anita Dia, absen 5. Saya Rahmari Fitriani, absen 29. Saya Pindia Dita, absen 27. Saya Keti Eshanila Majiati, absen 10. Saya Pindia Gendera Madani Lubis, absen 1. Lalu untuk yang pertama kita akan memasuki pengertian bentuk negara. Bentuk negara adalah dasar suatu negara berdiri sesuai dengan dasar negara dan ideologi bangsa. Ini mencakup struktur pemerintahan, dasar negara, dan bagaimana kekuasaan negara dijalankan. Secara sederhana, bentuk negara mengacu pada bagaimana sebuah negara disusun dan bagaimana pemerintahannya beroperasi. Bentuk negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, pengenalan negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara pemerintah pusatnya memiliki kekuasaan penuh dan memegang kedudukan tertinggi dalam pemerintahan. Pada negara kesatuan, pemerintah pusat dapat melimpahkan wewenang pada kabupaten, kota, atau satuan pemerintahan lokal. Namun, pelimpahan wewenang ini tidak diatur dalam konstitusi, melainkan diatur dalam undang-undang. Berikutnya karakteristik negara kesatuan. Negara kesatuan memiliki karakteristik pemerintahan pusat yang kuat, kesatuan wilayah, hukum, dan kebijakan, serta kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat, bukan di tangan pemerintah daerah atau entitas lain. Negara kesatuan memiliki struktur pemerintahan yang terpusat dalam terintegrasi, memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien, serta meningkatkan stabilitas dan kesatuan bangsa. Oke, untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari negara kesatuan. Yang pertama yaitu pendapatan dapat dialokasikan ke semua daerah dengan adil dan sesuai kebutuhan. Hal ini pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mengumpulkan pendapat, misalnya dari pajak, sumber daya alam, atau dari seluruh wilayah negara. Yang kedua yaitu keseragaman peraturan di semua wilayah, yang artinya undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah berlaku secara seragam di seluruh wilayah negara. Meskipun mungkin ada daerah membuat peraturan lokal, peraturan tersebut harus selaras dengan hukum nasional. Yang ketiga yaitu adanya kesederhanaan hukum karena hanya satu lembaga yang membuatnya. Dalam negara kesatuan, sebagian besar atau seluruh peraturan perundang-undangan dibuat oleh satu lembaga legislatif pusat, misalnya parlemen, MPR gitu, atau DPR. Untuk selanjutnya yaitu kekurangan dari negara kesatuan. Yang pertama ada peran masyarakat daerah sangat kurang. Dalam sistem negara kesatuan yang terpusat, sebagian besar keputusan penting dibuat oleh pemerintah pusat. Berarti masyarakat di daerah mungkin merasa bahwa suara mereka tidak terlalu didengar atau bahwa inisiatif lokal kurang dihargai. Selanjutnya yang kedua yaitu sering terjadi keterlambatan respon dari pemerintah. Hal ini dikarenakan pengambilan keputusan terpusat. Setiap masalah atau kebutuhan yang muncul di daerah harus melalui birokrasi yang panjang hingga ke tingkat pusat untuk mendapatkan persetujuan atau alokasi sumber daya. Yang ketiga yaitu kinerja pemerintah yang lambat. Konsentrasi kekuasaan di satu titik seringkali membuat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan menjadi lambat. Pusat harus menangani berbagai isu dari seluruh pelosok negeri yang dapat menyebabkan beban kerja berlebih dan antrean panjang dalam proses persetujuan. Yang keempat yaitu peraturan yang dibuat di pusat dan kondisi lapangan di daerah sering
sebagian besar wewenang dan anggaran dikendalikan oleh pusat, pemerintah daerah mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki cukup ruang untuk berinovasi atau mengambil inisiatif. Mereka bisa cenderung hanya menunggu pemerintah atau alokasi dari pusat. Selanjutnya yaitu contoh negara kesatuan. Yang pertama, Indonesia. Indonesia adalah negara kesatuan yang betul-betul republik dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat di Jakarta. Yang kedua, Prancis. Prancis juga merupakan negara kesatuan dengan pemerintahan yang sangat terpusat di tingkat nasional dengan pusat kekuasaan di Paris. Yang ketiga, Jepang. Jepang adalah negara kesatuan di Asia yang memiliki pemerintah pusat di Tokyo. Yang keempat, Italia. Italia merupakan negara kesatuan di Eropa dengan pemerintah pusat di Roma. Selanjutnya yaitu pengenalan negara federal atau negara serikat. Negara federal adalah negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang tidak berdaulat dan kedaulatan terletak pada negara pusat. Negara federal bisa dikatakan negara yang di dalamnya terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan unsur-unsur kesatuannya, provinsi, negara bagian, wilayah, kawasan atau republik. Kata federal berasal dari kata Latin feudus yang artinya liga. Liga negara-negara kota yang otonom pada zaman Yunani kuno dapat dipandang sebagai negara federal yang mula-mula. Model negara federal dari suatu asumsi dasar bahwa negara federal dibentuk oleh sejumlah atau wilayah yang independen yang sejak awal memiliki kedaulatan pada dirinya masing-masing, atau wilayah-wilayah itu kemudian bersepakat membentuk sebuah federal atau serikat. Selanjutnya adalah ciri-ciri negara federal. Yang pertama, kepala negara dipilih secara langsung oleh rakyat serta bertanggung jawab pula kepada rakyat. Yang kedua, wilayah negara federal terdiri atas sejumlah negara bagian. Yang ketiga, dapat memiliki lebih dari satu undang-undang dasar atau konstitusi. Hal itu karena setiap negara bagiannya mempunyai wewenang
Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.